Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya dapat berjumpa dan berkumpul dengan rekan-rekan semua, teman-teman dari Malaysia ya, di UGM, yang mudah-mudahan tetap walaupun kita berbeda secara wilayah, tapi tetap insya Allah gitu ya, punya satu kepedulian, satu rasa, satu motivasi, satu bentuk dorongan untuk kemudian peduli kepada saudara-saudara kita, untuk kemudian peka terhadap masalah-masalah yang dialami oleh mereka, saudara-saudara kita di Palestina sana. Pada kesempatan malam hari ini, panitia mengamanahi saya untuk kemudian membahas beberapa hal terkait tentang Palestina. Mungkin nanti kita akan banyak diskusi ke depan terkait tentang sejarah dan kondisi update atau terkini dari Palestina seperti apa saat ini. Mungkin nanti akan coba saya paparkan terkait tentang mungkin juga pengalaman saya kemarin ketika ke Gaza tahun 2010 seperti itu dengan rombongan juga Palestina 5, yang mana kita alhamdulillah berhasil sampai ke Gaza, menyampaikan barang bantuan sebesar lebih kurang 5 juta US dollar disampaikan ke penduduk Gaza saat itu. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin kita akan mulai seperti itu. Saya akan coba memulai diskusi kita dimulai dari sejarah seperti itu, dimulai dari sejarah Palestina yang kita sama-sama ketahui saat ini banyak sekali konflik, yang banyak sekali kejadian-kejadian yang kita mungkin ketahui di media massa, banyak penderitaan yang mereka lakukan. Seperti kita lihat di slide yang satu ini, kalau kita lihat ke belakang, sejarah bangsa Palestina sudah sangat-sangat lama, dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi, di mana bangsa Palestina ini sesungguhnya berasal dari bangsa Kanaan, bangsa yang bernama Kanaan. Kemudian di tahun 2500 sebelum Masehi, Yerusalem berhasil dibangun oleh Ibu Z. Ini salah satu bagian dari kabilah Kanaan. Tempat ini tunduk di bawah kekuasaan para pendeta. Kemudian tahun selanjutnya 1850, Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ya, hingga di negeri Kanaan dalam perjalanan dari selatan Irak menuju Mesir. Lalu setelah itu ia kembali melalui jalan darat ke negeri Kanaan, dan Yerusalem tidak pernah dikuasai oleh Ibrahim maupun salah satu dari anggota keluarganya. Berdasarkan ke 1700 lebih banyak saya berdiri ya. Nah, ini di tahun 1700 sebelum Masehi, Yahudi berada di Mesir. Keluarga Ibrahim pergi ke Mesir atas kemauan mereka sendiri. Seperti kita ketahui, ketika kita tahu kisah Nabi Ibrahim seperti itu, akan ada perpindahan Nabi Ibrahim beserta keluarganya dari Mekah ya ke Mesir gitu ya, dari Mekahnya dalam sekarang ke Mesir seperti itu. Kemudian tahun 1260 sampai 1230 sebelum Masehi, Yahudi keluar dari Mesir dan membebaskan diri dari perbudakan. Sampai pada tahun 1970 sampai dengan 30 sebelum Masehi, di sana sudah ada pemerintahan ya, Nabi Sulaiman dan bangunan Haikal, bangunan singgasana atau altar Nabi Sulaiman di Kanaan atau di Palestina. Yang saat itu adalah pemerintahan atau kekuasaan Nabi Sulaiman. Selanjutnya Yerusalem menjadi ibu kota Yehuda. Kemudian kehancuran kerajaan Israel di tangan Asyuria ya, dan penawanan Yahudi saat itu. Berada di 600 sebelum Masehi, Babilonia menyerang kerajaan Yehuda gitu ya. Kemudian 507 sebelum Masehi, penghancuran altar dan penawanan Yahudi. Nah, di sini ada pergantian penguasaan seperti itu, pergantian pemerintahan. Dan tadi yang tadinya Nabi Sulaiman berkuasa, kemudian di tahun 538 sampai 333 itu adalah fase kekuasaan Persia saat itu, yang menguasai Palestina dan daerah sekitarnya. Cyrus atau ditulisnya seperti ini, Raja Persia mengizinkan Yahudi kembali
ada bentuk eksodus yang sudah ada sejak dulu juga, ternyata juga sudah terjadi pada 538 sebelum Masehi. Kalau kita kenal, kalau kita tahu ada eksodus setelah adanya deklarasi Balfour beberapa di abad ini ya, di abad ke-20 seperti itu. Ternyata sebelum 538 sebelum Masehi juga ada eksodus yang dilakukan oleh Raja Persia kepada Yahudi di seluruh dunia untuk kembali ke tempat asalnya. 520 sampai 515 sebelum Masehi pembangunan altar untuk kedua kali. Fasenya berganti lagi, fase kekuasaan Heleni, ya, ini Yunani ya, Helenisme seperti itu. Kemudian 63 sampai 35 berganti lagi kekuasaannya yang menguasai Palestina, yaitu fase kekuasaan Romawi Timur. Romawi Timur menguasai Palestina saat itu. Altar dihancurkan kembali 70 Masehi, ya. Terus berlanjut sejarahnya sampai pada tahun ke 138 Masehi, gitu ya. Perpindahan Yerusalem ke tangan penjajah Romawi dan deportasi Yahudi. Nah, di sini kita lihat berganti penguasa daerah Palestina saat itu, gitu ya, dari mulai Sulaiman, kemudian ke Persia, Helenisme, Romawi, dan terjadi juga banyak eksodus kemudian diusir lagi, jadi ya pulang pergi ya dari Palestina, gitu ya, orang-orang Yahudi di sana seperti itu. Sampai pada tahun ke 400 sampai 37 Masehi, Yerusalem di bawah kuasaan Imperial Romawi Timur, masih Romawi Timur. Dan 36 Masehi, penaklukan Yerusalem oleh Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota Palestina. Setelah Rasulullah wafat, gitu ya, Nabi Muhammad wafat, maka Khalifah Umar bin Khattab kemudian merebut Palestina untuk kemudian merebut Yerusalem ya, untuk kemudian dijadikan sebagai ibu kota Palestina. Saat itu Islam menguasai sana, gitu ya. Imperium Islam menguasai Yerusalem, gitu ya. Di tahun 1099 Yerusalem dikuasai tentara salib. Kalau kita pernah baca sejarahnya, di sana ada perang salib sebelumnya, gitu ya, yang mana bertarung antara pihak dari ini yang ingin kemudian merebut kembali Yerusalem, gitu ya. Kemudian dan juga tentara Islam di sana, gitu ya. Kemudian 1187 Masehi Yerusalem direbut kembali oleh saudara Yahudi. Dan saat ini, gitu ya, kembali Islam kemudian menguasai Yerusalem dan memerintah atas kawasan yang bernama Yerusalem itu. Dan kalau kita melihat sejarah-sejarahnya, ketika Salahuddin Ayyubi kemudian merebut Palestina dan kemudian mengelola Palestina, memerintah Palestina, kita melihat banyak perbaikan sana, perbaikan yang bukan hanya dinikmati oleh umat Muslim saja, tapi juga umat Kristiani, umat Yahudi pun di Yerusalem saat Salahuddin Ayyubi berkuasa merasa terlindungi, merasa sangat-sangat aman dari bentuk ketidakadilan dan sebagainya, sehingga masa pemerintahan Salahuddin Ayyubi bisa dikatakan sebagai masa-masa yang di sana tidak ada bentuk ketertindasan antar golongan atau antar agama di sana. 1160 Salahuddin Ayyubi memperbolehkan Yahudi kembali sampai tahun 1917 Masehi, Yerusalem di bawah kekuasaan Turki Utsmani, gitu ya. Nah, di akhir 19 ini sudah masuk penindasan Yahudi di Rusia sebagai gerakan Zionis. Nah, akhir 19 tahun 1800-an mulai ada motivasi, gitu ya, bangsa Yahudi untuk membentuk satu gerakan yang bernama Zionis yang kita kenal sampai detik ini seperti itu. Zionis yang semakin lama makin berdiaspora, gitu ya, atau menyebar kemana-mana, menyebar ke seluruh antero bumi seperti itu, sehingga dan juga berdiasporanya mereka atau menyebarnya mereka juga diimbangi ditambah dengan sangat strategisnya posisi mereka di masing-masing negara, gitu. Sangat-sangat pentingnya mereka menempati posisi, gitu ya, di lembaga-lembaga atau di kongsi-kongsi di negara-negara yang mereka tempati, sehingga mereka sangat-sangat kuat,